Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya keadaan kita baik dan luar biasa dahsyat. Doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami bisa beristirahat semalam dan kami boleh bangun dalam keadaan yang sangat sehat. Terima kasih untuk hari baru. Kami percaya dan terlalu yakin ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan ke depannya ya Tuhan, pimpinanmu akan senantiasa membawa kekuatan bagi hidup kami. Cara kami hidup akan berbeda. Cara kami melangkah pasti akan berbeda. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi rumah kami masing-masing. Shalom Tuhan turun di kediaman kami. Ada hadirat Tuhan turun memerdekakan kami. Pagi hari ini kami mau belajar, kami mau duduk sebagai seorang murid. Ajar kami Tuhan, didik kami ya Tuhan, nasihati setiap kami. Kami mau menang mengalami kehidupan setiap harinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Tema kita hari ini adalah bagaimana sembuh dari susah tidur. Tidur itu berkat, saudara. Ya, orang bisa tidur itu berkat. Jadi berkat itu tidak melulu tentang materi. Kita bisa beristirahat, kita bisa menikmati tidur malam, kita bisa nggak terganggu dengan berbagai macam hal waktu kita tidur, itu berkat. Nah, kebanyakan daripada kita itu susah tidur. Yang saya mau jelaskan malam hari ini, susah tidur dalam hal apa saja. Ya, karena sakit, karena banyak pikiran, karena mungkin faktor usia. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya kita dibebaskan dari semuanya itu. Karena sekali lagi, bisa tidur itu berkat Tuhan. Banyak orang hari-hari ini minum obat terus-menerus supaya bisa istirahat. Bahkan sampai terikat dengan obat puluhan tahun, bertahun-tahun, agar supaya bisa istirahat. Nah, kita harus tahu dulu bahwa bisa tidur itu berkat Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Jadi kejarlah untuk bisa istirahat, karena Roh Kudus itu tertib, saudara. Kita juga harus hidup tertib. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk melayani, ada waktu untuk rest, ada waktu untuk makan. Nah, semuanya itu kita harus tahu waktu. Oleh sebab itu, segala sesuatunya harus sesuai waktu. Hidup itu harus teratur. Roh Kudus juga teratur. Roh Kudus juga tahu waktu. Jadi kita sendiri juga harus bisa mengatur waktu, harus sudah bisa menjaga waktu dengan sangat baik. Karena sekali lagi, bisa tidur itu berkat Tuhan. Jadi mari kita belajar, saudara. Jangan lagi kita kalah karena orang yang susah tidur itu justru awal dari satu penyakit. Ya, susah tidur itu adalah awal dari satu penyakit. Makanya tadi saya bilang, orang bisa tidur itu berkat Tuhan. Itu penting sekali. Anda dan saya harus berlatih untuk bisa merdeka dari ini. Dan saya berdoa, baik yang ikut live pagi hari ini maupun yang nonton di YouTube, semuanya bisa pulih sempurna, bisa tidur dengan tenang. Makanya perhatikan bagaimana kita belajar dari Raja Daud, kita sungguh-sungguh merdeka untuk bisa tidur dengan tenang. Ya, buka Mazmur 3, saudara. Mazmur 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu dan umat-Mu. Selah. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ini firman Tuhan. Kita tahu bahwa ini tentang Daud waktu dia kabur, waktu dia lari, karena dikejar-kejar oleh Absalom. Absalom itu anaknya Daud.
Jadi ini ada peperangan antara ayah dan anak. Saya suka dari Raja Daud ini adalah mau keadaannya kayak apapun, Daud memuji Tuhan. Dalam keadaan dia diberkati, dia memuji Tuhan. Dalam keadaan dia melakukan kesalahan pun, dia memuji Tuhan. Dalam dia bentuknya penuh dengan tekanan, dia memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun, makanya begitu banyak Mazmur Daud di sini. Ya, sekalipun bukan semuanya, tapi Mazmur Daud banyak sekali ditulis di sini. Belajar dari si tokoh pemuji penyembah ini. Daud ini pemuji penyembah. Saya suka tokoh ini. Karena dalam keadaan apa saja, dia memuliakan Tuhan. Nah, si Daud ini dalam keadaan frustrasi. Lihat di ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Kalau kita lihat dari sejarah, tekanannya besar karena dia mau dilawan oleh anaknya sendiri. Di sisi lain, dia itu anak. Dia memikirkan keselamatan anaknya. Ya, anaknya serakah ini, saudara ya. Tetapi di lain sisi dia harus mempertahankan kerajaannya yang hampir-hampir akan mengalami keruntuhan. Nah, jadi ini perebutan, ini peperangan antara orang tua dan anak. Nah, sekarang kita lihat dulu saudara. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Lawan kita apa saudara? Lawan terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah diri sendiri. Jadi lawan kita sesungguhnya bukan manusia, bukan siapa-siapa. Lawan terbesar kita, saya bilang lawan terbesar ya. Lawan terbesar kita adalah diri sendiri. Kita yang punya mental, kita yang punya roh, kita yang punya kehidupan. Sebenarnya kita yang diberi kuasa untuk mengendalikan semuanya itu. Kita yang bertanggung jawab mengendalikan isi pikiran. Kita yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kondisi hati, kesehatan mental, keadaan kita loh yang punya tanggung jawab. Makanya bahwa lawan terbesar dalam kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak mampu untuk bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, termasuk mengendalikan mulut, maka lawan itu yang paling besar ditunjuk adalah diri sendiri. Coba, orang gak bisa tidur. Apa alasannya? Alasan terbesar orang gak bisa tidur, penyebabnya adalah banyak pikiran. Banyak pikiran. Yang dipikirkan apa? Persoalan pribadi. Serangan-serangan. Atau mungkin gak bisa tidur karena apa? Karena melakukan kesalahan. Nah, waktu kita gak bisa mengendalikan itu semua, kita lah yang seharusnya mengendalikan itu. Jadi waktu kita banyak pikiran, lihat kondisi kita. Karena semua itu punya kapasitas. Pikiran kita, hati kita, cara kita bicara dan cara kita berperilaku, semuanya ada kapasitasnya. Yang artinya tidak semuanya harus masuk ke kepala, ke dalam hati, bahkan tidak semuanya harus diucapkan. Tahu waktu. Jadi sekali lagi saya mau bilang, orang-orang yang susah tidur adalah orang-orang yang mesti belajar waktu. Kita harus tahu waktu. Waktu untuk istirahat ini bicara tentang apa? Tenang. Lawan kita adalah diri kita sendiri. Yang hal utama yang harus kita lakukan adalah belajar mengendalikan diri sendiri. Kita harus tahu waktu, bukan? Tadi saya sudah bilang ada waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk pelayanan, ada waktu untuk kita quality time, baik me time maupun dengan keluarga. Kita loh yang ngatur waktu itu kita. So pagi hari ini saudara, belajar kendalikan diri. Anda gak akan bisa sembuh apapun dari penyakit susah tidur kalau tidak bisa belajar mengendalikan diri. Raja Daud berusaha untuk mengendalikan dirinya. Makanya dia bikin mazmur. Dia memuji Tuhan. Dia tahu keadaannya kalut. Dia bingung, dia frustrasi.
karena keadaannya yang susah. Belajar kendalikan diri. Karena lawan terbesar kita adalah diri sendiri. Ini loh. Sang eksekutornya tuh kita. Yang bisa mengendalikan itu adalah kita. Kita diberi kuasa untuk mengendalikan itu. Lihat ya, kalau kita lagi punya masalah. Suka uring-uringan. Artinya kita nggak bisa mengendalikan mulut. Suka uring-uringan berarti nggak bisa mengendalikan hati. Lalu kemudian menyalahkan orang lain. Berarti kita tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak menyalahkan orang lain. Susah mengampuni kesalahan orang berarti kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Kita terus-menerus menoleh ke belakang, melihat keadaan-keadaan kehancuran, kerugian, mungkin kita ditipu sama orang. Kita tidak bisa mengendalikan emosional kita, rasa sedih kita, kemarahan kita. Nah, belajar untuk kendalikan itu. Bagaimana caranya? Lihat, ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Semuanya itu kita harus tenang di sini. Orang bisa mengendalikan diri butuh ketenangan. Jangan biasakan segala sesuatunya itu bersikap reaktif. Apakah bersikap reaktif itu? Segala sesuatunya mesti bengok alias teriak. Tidak semuanya itu harus berteriak. Tidak semuanya itu harus marah-marah. Atau sebaliknya, melo mengasihani diri sendiri berlebihan, mengasihani diri. Belajar saudara, segala sesuatunya tenang. Sewaktu kemarin kita sudah belajar dalam saat teduh kemarin, tiap-tiap orang akan menghadapi kehilangan, ditinggalkan, bangkrut, ya, mengalami tekanan, mengalami serangan. Orang-orang akan mengalami 5 hal ini. Semua orang akan ngalamin ini. Dan itu semua datang tiba-tiba seperti pencuri. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau belajar untuk bisa mengendalikan diri, memiliki ketenangan diri dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang gampang berteriak. Orang yang gampang frustrasi karena apa? Susah mengendalikan dirinya. Susah mengekang mulutnya. Kebanyakan daripada kita, kenapa susah sekali untuk bisa menghadapi persoalan? Karena apa? Tidak bisa kendalikan mulut untuk berkata-kata positif. Termasuk orang yang susah mengucap syukur. Adalah orang-orang yang susah mengendalikan dirinya. Oleh sebab itu, pahami dulu. Lawan terbesar kita adalah diri sendiri. Stop menyalahkan orang lain. Stop melihat ke belakang. Ingat betul bahwa orang-orang yang suka melihat ke belakang, melihat masa lalu, orang-orang yang suka hidup di masa lalu adalah orang-orang yang tidak mau bergerak maju. Hanya meratapi nasibnya seperti ini, kehancuran, apalagi menyalahkan diri sendiri, orang-orang yang wasting time, yang menghabiskan waktu. Lihat keadaan kita sekarang. So, terapi pertama adalah stop menyalahkan orang lain. Kita itu punya kehidupan. Kita punya mental. Yang bertanggung jawab menjaga mental kita, bukan orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami keadaan kita. Kitalah yang harus berjuang untuk bisa bertahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tinggal dengan siapa saja, kita mau diperhadapkan dengan siapa saja. Kalau itu atas izin Tuhan, berarti kita sendirilah yang harus berjuang untuk bertahan. Bukan orang lain, bukan situasi. Kita nggak ditentukan dengan itu semua. So, pagi hari ini belajar, pahami, tenang. Jangan gampang bersikap reaktif. Dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit tersinggung. Keadaan-keadaan seperti itu biasanya dipacu karena apa? Dipicu karena apa? Dipicu karena masa lalu yang belum beres. Saya sudah sampaikan berkali-kali, sampah jangan dibiarkan numpuk. Sampah sakit hati, sampah luka, sampah kekecewaan di masa lampau, rilis, lepaskan. Karena untuk hidup tenang, untuk hidup
tahu waktu untuk hidup, bisa mengendalikan diri, butuh yang namanya pembersihan dari sampah. Detoksifikasi itu penting. Saya mengajarkan kepada Anda, seminggu sekali detox. Apakah detox? Buang segala bentuk sampah kemarahan. Marahlah secukupnya. Kecewalah secukupnya. Sakit hati itu wajar, tapi jangan melukai hati. Berhentilah untuk menyakiti orang lain. Lihat keadaan kita. Ya. Karena sebenarnya yang bikin susah tidur itu kita. Ketidakmampuan mengendalikan diri dengan benar. Jadi sekarang self terapinya adalah jangan menyalahkan orang lain. Tenang. Segala sesuatunya itu pasti ada penyelesaian, saudara. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada tekanan kehidupan yang orang tekanan terus, nggak mungkin. Ada musim kita menabur, ada musim kita menuai. Sekarang yang kita lakukan adalah, musimnya adalah musim kita tenang. Tenang aja, tenang. Biasakan tenang. Orang tenang tidak gampang ngoceh-ngoceh. Orang tenang tidak gampang banyak pikiran. Orang tenang tidak gampang gerundel di hati. Tenang. Tenangkan diri. Waktu engkau tenang, tiba-tiba engkau ke-trigger. Engkau dipukul orang, engkau disakiti pasangan, ke-trigger dengan berbagai macam ucapan orang, ke-trigger dengan berbagai macam hal yang lainnya. Sekali lagi saya bilang, tenang. Ke-trigger itu seringkali kitanya sendiri yang berusaha untuk mengingat-ingat. Contoh, orang susah mengampuni karena apa? Karena dia melihat bahwa aku disakiti, aku dilukai. Aku gak mau rugi. Kamu yang harus lebih sakit daripada apa yang saya rasakan. Kamu harus merasakan pembalasan. Nah, ketika keadaan-keadaan yang seperti ini muncul, timbul, apa yang harus dilakukan? Tenang. Waktu ngoceh-ngocehnya itu, berikan waktu sekitar 1-2 menit. Biasanya yang kayak begini itu perempuan. Perempuan paling sering ngoceh. Perempuan paling sering tidak mau kalah. Perempuan paling sering ingin didengar. Oleh sebab itu, untuk bisa melawan diri sendiri, mengendalikan diri sendiri, maksud saya, tenang itu kuncinya. Siapa bilang gak bisa tenang? Bisa. Kalau terjadi segala sesuatunya, diam dulu. Biasakan tidak berteriak kepada orang. Tenang. Ya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Sekali lagi, lawan terbesar diri sendiri. Oleh sebab itu, diri sendiri yang harus tenang. Orang tenang gak gampang banyak pikiran. Orang tenang tidak gampang untuk mengomong sembarangan. Apalagi mengutuk. Hati-hati ya. Kalau kita dilukai sama orang terus kita mengutuk, Anda sudah mengeluarkan kata-kata kutuk. Itu pengendalian diri yang susah. Tapi itu yang gampang dipakai iblis untuk apa? Melepaskan kutuk. Makanya kenapa saya bilang Anda dan saya mesti tenang. Karena kalau nggak tenang, kita gampang ngutukin orang, kita gampang menyalahkan orang. Hati-hati dengan kutuk. Karena kutuk sekalinya ngomong. Kalau iblis menaruh kuasa atas perkataan kita, terjadi seperti apa yang kita katakan. Berapa banyak orang-orang yang konseling sama saya, hidupnya karena kutuk orang tuanya. Dikutuk gak bahagia, dikutuk miskin. Dikutuk, maaf ya, perempuan murahan. Dikutuk hal-hal yang tidak baik. Dan itu terjadi dalam kehidupan seseorang. Semua karena perkataan. Nah, itu kan tipe-tipe orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Oleh sebab itu berhati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kendalikan diri dengan benar. Jangan gampang mengutuk orang. Karena perkataan kita bisa membentuk kehidupan orang lain. Apalagi kalau mulut kita dikuasai sama iblis. Mengutuk terus-menerus. Menghukum orang. Nah, ini bisa terbentuk atas perkataan kita. Apalagi terhadap pasangan, apalagi terhadap anak yang bertalian darah dengan kita. Hati-hati dengan itu semua. Kendalikan diri dengan benar. Ya. Yang kedua, banyak orang bangkit menyerang aku.
mulai berasumsi. Berasumsi itu boleh, tapi kalau kelebihan berasumsi, kita cenderung negatif, cenderung overthinking, bahkan negative thinking. Belum terjadi apa-apa, kita senantiasa berpikir, nanti kalau nggak bisa makan gimana? Nanti kalau nggak ada pasangan, saya akan malu diperlakukan, dinilai oleh orang. Nanti kalau bangkrut semuanya, nanti bayar utangnya bagaimana? Nah, kalau yang tadi tenang, yang kedua, belajar untuk tidak overthinking. Jangan membiasakan diri berpikir terlalu jauh sebelum terjadi. Hari kemarin kita belajar tentang apa? Jangan banyak berpikir secara logika. Kalau mau jalan bareng sama Tuhan, jangan pakai logika terus-menerus. Memang betul, di dalam Tuhan sesekali kita pakai logika, tapi jangan sering pakai itu. Karena orang-orang yang menggunakan logikanya cenderung overthinking. Kalimat ini, banyak orang bangkit menyerang aku. Mata jasmaninya melihat kesukaran. Mata jasmaninya melihat tidak ada pintu terbuka. Mata jasmaninya melihat bahwa memang betul keadaannya tidak mengalami perubahan. Makanya mata jasmani ketika tidak bisa dikendalikan timbul overthinking. Berpikir yang aneh-aneh, menilai bahwa saya akan hancur, saya akan bangkrut, saya nggak punya masa depan. Hati-hati saudara, ketika kita mengolah pikiran itu dengan pikiran-pikiran negatif, maka telinga kita akan mendengar suara yang lain. Halusinasi, ilusi, delusi, seringkali berhalusinasi. Nggak bisa membedakan ini suara siapa. Banyak anak-anak muda yang konseling sama saya, yang dia melihat pisau, melihat garpu, melihat sendok, langsung berteriak. Seolah-olah ada seseorang yang akan membunuh dia. Ini kan halusinasi. Pikirannya udah kemana-mana. Karena apa? Dia tidak belajar mengendalikan diri. Makanya tadi saya bilang, kebiasaan overthinking akan memudahkan iblis untuk menyerukan suara-suara yang itu sifatnya adalah halusinasi, nggak benar semua, ngeblur. Saya punya satu rekan, dia istri, lalu tiba-tiba dia berteriak di depan suaminya, seolah-olah bahwa dia akan dibunuh, seolah-olah dia akan dibawa ke ke kantor polisi. Dia berteriak. Akhirnya apa? Kesehatan mentalnya terganggu, harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini kan kebiasaan numpuk daripada apa? Yang tadi tuh tidak bisa kendalikan diri. Yang kedua, kebiasaan overthinking. Jangan menyepelekan hal-hal yang demikian. Orang-orang yang keseringan overthinking, lama-kelamaan, maaf, gak hanya kesehatan mentalmu yang terganggu, semua pendengaranmu akan terganggu. Engkau gak bisa membedakan suara siapa ini. Matamu seperti melihat sesuatu hal yang menyulitkan, padahal sebenarnya gak ada apa-apa. Ingat waktu murid Yesus berada dalam satu perahu dan begitu badai datang, dia berteriak di hadapan Tuhan, bilangnya apa? Tuhan Yesus, tolong kami binasa. Pertanyaannya, apakah murid Tuhan Yesus sudah binasa? Kan belum. Baru terombang-ambing. Baru apa? Baru muncul ketakutan sedikit. Lalu kemudian muncul apa? Saya binasa, saya mengalami kerugian, saya bangkrut, saya pasti gak punya masa depan, saya sudah mati di sini. Kebiasaan mulut yang mengatakan seperti ini, penyebabnya apa? Ini loh, isi pikiran. Segala sesuatunya jangan dipikirkan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, saudara. Kita sendiri yang tidak memiliki kemampuan untuk tenang. Makanya jangan overthinking. Kalau belum terjadi sesuatu hal, gak usah overthinking. Jangan biasakan diri, belum apa-apa, mikirnya terlalu jauh. Nanti kalau gak bisa bayar utang, nanti semuanya akan aset terjual dan lain sebagainya. Siapa suruh menyuruh pikiran-pikiran seperti itu? Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkah.
tenang siapa, saudara? Kita. Perintahkan diri, perintahkan tubuh secara fisik itu buat tenang. Waktu sudah overthinking, itu kan sudah nggak sehat. Pikiranmu udah nggak sehat. Waktu orang tidur, itu kan waktu istirahat. Kalau pikirannya udah kemana-mana, artinya udah nggak sehat. Anda harus bangkit dari kasur, perintahkan tubuh untuk apa? Tenang, stop overthinking. Bukan orang lain yang suruh. Anda bukan telepon pendeta untuk mendoakan, bukan. Anda yang harus punya kemampuan untuk mengendalikan ini tubuh. Seluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita yang mengendalikan. Berapa banyak orang-orang gagal. Telepon pendeta minta didoakan supaya tenang. Waktu didoakan tenang. Tapi begitu teleponnya ditutup, kembali berasumsi, kembali overthinking, kembali berhalusinasi. Karena apa? Gak mau latihan. Kan tadi saya sudah bilang, yang mengendalikan semuanya itu kita. Waktu di tempat tidur, pikiranmu kemana-mana, jangan tidur. Bangkit dari kasurmu, perintahkan kepada dirimu sendiri, tenang. Sebutin namamu, tenang Kathy. Segala sesuatunya aman dalam lindungan Tuhan. Tenang. Waktu kita ngomong tenang, berarti memerintahkan itu pikiran, kita mengendalikan perkataan kita untuk positif, bahkan kita meneduhkan ini mental, supaya apa? Turut tenang. Itulah kuasa perkataan. Makanya jangan menyepelekan jam doa. Karena keseringan kita, kebiasaan-kebiasaan kita membangun doa pujian penyembahan, itu yang membuat perkataan kita itu penuh kuasa. Sewaktu kita mengatakan tenang Kathy, berarti kita memerintahkan tubuh dari isi kepala, perkataan, hati, bahkan tindakan, tenang. Punyai kuasa untuk memperkatakan itu. Ya, Anda kalau nggak praktek nggak bisa. Apalagi kalau orang-orang yang gampang, maaf ya, manjanya setengah mati. Ngeluh terus. Kalau Anda nggak bisa bangun dari kasur, Anda akan kesusahan untuk mengendalikan semuanya itu. Bangkitkan dirimu. Bartimeus, sebelum dipulihkan sama Yesus nggak ucuk-ucuk langsung menyentuh mata Bartimeus supaya bisa melihat. Tetapi, Yesus nyuruhnya apa? Teguhkan hatimu. Lewat murid-muridnya suruh. Bartimeus, kamu lagi dipanggil nih sama Yesus. Tapi kuatkan hatimu. Berdirilah. Yesus lagi panggil kamu. Lihat urutannya. Teguhkanlah hatimu. Hati itu pasti teguh. Kebanyakan daripada kita, kenapa gampang melo, kenapa gampang mengasihani diri sendiri, hatinya nggak teguh. Orang yang punya hati teguh, itu yang bisa melihat ke depan. Orang tidak bisa akan memahami, aku punya masa depan. Aku punya kehidupan yang dahsyat di dalam Tuhan. Orang bisa ngomong seperti ini karena apa? Hatinya teguh. Orang yang hatinya teguh gak gampang overthinking. Orang yang hatinya teguh gak gampang disetir dengan keadaan. Siapa bilang kalau keadaannya udah chaos banget, ancur-ancuran terus gak bisa pulih? Siapa yang bilang begitu? Kecuali kita sendiri yang ngomong. Oleh sebab itu, seperti si Bartimeus ini, teguhkan hatimu. Teguhkan dulu. Karena yang namanya mujizat, ada mujizat yang seketika terjadi, ada yang tunggu dulu. Karena Tuhan sedang melatih kehidupan kita. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Bu, anak saya itu mau cari pekerjaan susah sekali. Sudah berdoa, sudah doa sama-sama, tapi tetap, Bu, susah sekali mencari pekerjaan. Dilihat dulu. Kondisinya tuh dilihat dulu. Kondisi hati si anak ini bagaimana? Karena biasanya mujizat belum terjadi, itu Tuhan lagi ngelihat hati.
Hati kita seperti apa? Apakah hati kita itu mau dibentuk atau tidak? Mujizat, sekali lagi saya bilang, mujizat itu gampang buat Tuhan. Tuhan itu bisa membalikkan telapak tangan begitu saja. Sekian detik, mujizat bisa terjadi saat itu juga. Tapi bukan itu poinnya. Sama seperti orang susah tidur. Jangan kebiasaan telepon pendeta supaya bisa pulih, bisa tenang. Memang bisa pulih dan bisa tenang. Tapi, kalau itu kejadian lagi, engkau nggak bisa lagi. Biasakan tenang. Biasakan kendalikan diri dengan benar. Jangan overthinking. Jadi waktu overthinking tadi itu, bangun dari kasurmu. Belajarlah seperti si Raja Daud ini. Dia memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kendalikan diri dengan benar. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lihat. Masih banyak orang terganggu dengan omongan orang lain. Masih banyak daripada kita susah tidur karena apa? Terganggu dengan kasakusuknya orang lain. Kamu kemarin diomongin loh. Kamu kemarin dijelekin loh. Kamu kemarin dijadikan bahan ini gitu. Kita gampang terganggu dengan omongan orang lain. Berapa banyak orang frustrasi, orang stres, lalu kemudian sakit karena apa? Terganggu dengan omongan orang lain. Kita hidup itu punya siapa toh? Kita hidup itu punya sendiri loh. Kita hidup itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya kehidupan sendiri. Ngapain orang lain dimasukkan dalam kehidupan kita? Kapal aja nih. Kapal kalau bocor sedikit saja bisa tenggelam nggak saudara? Bisa tenggelam kan? Demikian pula dengan omongan orang lain. Kalau omongan orang lain kau biarkan masuk ke dalam pikiranmu, ya salahmu dewe. Kenapa kau masukkan dalam pikiranmu? Kalau perkataan orang lain itu nggak benar, ngapain juga harus membela diri? Saya mau kasih tahu, ada waktu kita bisa membela diri, ada waktu kita diam, ada waktu kita membiarkan Tuhan yang bekerja sebagai hakim. Anda nggak perlu repot ngurusin omongan orang. Saya jadi hamba Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, udah banyak diomongin orang. Apalagi sekarang, sudah sering melayani, diomongin orang, dan biasanya itu orang-orang terdekat saya yang ngomongin. Tapi apakah itu mengganggu? Tidak sama sekali. Karena kita tuh kan punya kehidupan sendiri kok. Orang lain itu tuh nggak punya hak sedikit pun untuk ngatur kehidupan kita. Orang lain tidak punya hak sedikit pun untuk apa? Ngomongin tentang kehidupan kita. Biarkan saja. Kan tadi saya sudah bilang, kita tidak punya hak untuk menyenangkan orang. Sebaliknya, kita tidak bisa meminta orang untuk menyenangkan hati kita. Kalau kita lagi diejek sama orang, direndahkan sama orang, belajarlah untuk diam. Belajar untuk diam. Kalau penghakiman adalah hakku, kata Tuhan, yang artinya apa? Biarkan waktu Tuhan yang bekerja. Promosi itu dari Tuhan, saudara. Anda nggak perlu membersihkan nama baik sendiri. Anda nggak perlu untuk berjuang mati-matian untuk mempertahankan nama baik. Nggak usah. Kalau engkau benar, saya bilang, kalau engkau benar, tidak seperti yang dikatakan orang, maju aja terus. Ngapain terganggu? Nehemia, waktu mau membangun bait Allah, dia ketemu sama Sanbalat dan Tobia. Sanbalat dan Tobia itu tipe orang apa? Kasakusuk. Allah gak bisa itu kayak gitu. Gak mungkin lah itu kayak gitu. Gak mungkin berhasil. Ada tim yang apa? Menghancurkan, merobohkan kehidupan. Iblis pun terkadang menyediakan orang-orang paling dekat untuk merobohkan bangunan kehidupan kita. Makanya kalau mata dan telinga kita nggak jeli untuk melihat dan mendengar, kita gampang keseret dengan semuanya itu. Tahun ini tahun 2025.
Begitu banyak sekali orang kena layoff, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Kalau kita tidak bisa kendalikan diri dengan benar, kita akan keseret dengan ketakutan. Hati-hati, berita itu penting untuk kita bisa dengar, kita baca. Tapi kalau itu mengganggu, kita adalah tipe-tipe orang yang gampang terganggu dengan apa yang kita dengar, kita mesti berlatih untuk apa? Kendalikan diri. Kendalikan diri. Tadi aku diomongin orang kayak begini, gini. Terus kalau udah diomongin, terus apa? Ini keadaan lagi susah. Dolar lagi naik terus. Ini nanti terus gimana dong? Ya tetap jalan toh hidup. Ya tetap makan nasi. Ya tetap makan lauk, makan sayur. Ya tetap. Pelayanannya terus jalan. Sekolahnya terus jalan. Jangan memasukkan sampah-sampah kecil-kecil itu ke seluruh ini, karena itu yang menyebabkan kau gak bisa tidur. Pilih mana yang harus kau pikir. Pilih mana yang harus kau buang. Pilih mana yang harus kau biarkan saja. Nih lihat, di sini ada kata sela. Ada 1, 2, 3. Dalam 9 ayat ini ada 3 kata sela. Sela itu artinya pause. Ada waktu break. Di sini, waktu Daud mulai overthinking, waktu Daud udah mulai gelisah hatinya, di sini ada kata sela, yang artinya begini, secukupnya engkau banyak pikiran. Secukupnya engkau marah dengan situasi. Secukupnya engkau kecewa dengan orang. Secukupnya engkau mengalami harus mengasihani diri sendiri. Secukupnya. Kalau sudah kayak gitu, ada waktu break, ada waktu pause. Jangan di-entertain terus itu perasaan. Sekali lagi, perasaan-perasaan palsu itu yang menyebabkan halusinasi ini loh. Telinga-telinganya mendengar. Apakah di sini yang live ini ada yang suka berhalusinasi? Kalau masih ada, DM saya. Itu udah parah. Anda harus pergi ke psikiater untuk bisa memulihkan itu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa dikendalikan. Ada waktu break, saudara. Nah, waktu break itu harus ngapain? Itulah kenapa ada jam doa. Yesus mengajarkan kepada kita. Sebelum pagi-pagi, sebelum Yesus itu mengajar, melayani jiwa-jiwa, dia naik ke atas gunung Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Yesus pergi ke Bapaknya. Setelah apa? Setelah selesai beraktivitas. Jangan tidak ada jam doa. Pantas aja kau gak bisa tidur karena kau gak punya jam doa. Pantas aja kau susah tidur karena kau gak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Pantas aja kau susah tidur, minum obat terus karena kau gak ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hatimu, hidupmu disetir sama obat. Kehidupanmu disetir sama ketakutan demi ketakutan. Jangan mau disetir dengan segala kehidupan seperti ini, saudara. Anda dan saya diciptakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kalau sekarang ini diizinkan Tuhan hancur, hilang, dikhianatin orang, it's okay. Riliskan semua itu. Ada waktu break, ada waktu pause. Mulai tenangkan diri. Dan mintalah Tuhan untuk memimpin. Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, tolonglah aku ini. Berkali-kali waktu kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menjadi seperti Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang artinya apa? Tenang. Waktu break, itu kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini pasti mengalami pembebasan. Ibu Olivia, engkau akan mengalami pembebasan yang luar biasa di dalam Tuhan. Hatimu lagi dilihat sama Tuhan. Tuhan lagi mengajarkan engkau tenang sekarang ini.
Ibu Olivia dengar baik. Tuhan lagi menenangkan hatimu. Tenangkan dirimu bahwa segala sesuatunya baik di dalam Tuhan. Tuhan lagi mengajarkan engkau dan pasanganmu, suami dan anak-anakmu, untuk tenang di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan secara utuh. Tuhan lagi mau memulihkan kehidupanmu. Tuhan akan membangkitkan kehidupanmu. Bahkan perekonomianmu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi kuncinya adalah tenang di dalam Tuhan. Amen. Ini waktunya break. Ini waktunya pause. Banyaklah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mulai memperkatakan keagungan Tuhan. Jadi yang diagungkan bukan persoalannya. Aduh susah, aduh bangkrut. Engkau lagi membesarkan persoalanmu. Jangan membesarkan persoalan. Jangan mengatakan bahwa semua pintu tertutup. Semua pintu tertutup, aku gak bisa lagi. Stop untuk memperkatakan itu. Mulai membesarkan keagungan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Waktu engkau kesusahan bayar utang. Waktu penyakitmu gak sembuh-sembuh. Waktu pasangan hidupmu gak kembali untuk bertobat. Agungkan Tuhan. Agungkan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Agungkan Tuhan. Ingat baik. Halusinasi itu membuat kita menderitakan hidup. Tapi waktu kita mengagungkan Tuhan, kita membesarkan Tuhan, persoalanmu akan nampak kecil. Saya ngalami, saudara. Saya ngalami tekanan kehidupan. Saya ngalami semua pintu tertutup. Lebih dari 4 tahun saya alami itu. Tapi self terapinya adalah mengagungkan Tuhan. Waktu kita mengagungkan Tuhan, halusinasimu akan lambat-lambat akan turun. Intensitasnya akan turun. Ketakutan itu intensitasnya akan turun. Kekhawatiran demi kekhawatiran itu lama-kelamaan kau akan menjadi orang yang teguh. Karena apa? Mengagungkan Tuhan. Jadi waktu mengagungkan Tuhan, jangan tunggu situasinya baik. Keadaan apa saja, agungkan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Wow. Biarkan Tuhan Yesus berjalan di depan kita untuk memberikan kemenangan. Orang-orang menang itu bukan orang-orang yang semuanya dikembalikan sama Tuhan, itu bonus. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang tetap bisa teguh berdiri walau keadaannya tidak baik-baik saja. Amin. Itu orang menang. Makanya waktu kita nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara, jangan cuma dihafalkan liriknya. Pemenang itu adalah orang-orang yang tetap kuat. Orang-orang yang gak gampang menyerah. Orang-orang yang berkata tentang kebesaran Tuhan itu orang-orang pemenang. Ya, itu orang-orang pemenang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Wow, Tuhan, kami percaya kepadamu. Di tahun 2025 ini kami percaya, kami mempersilahkan Roh Kudus berjalan di depan kami, Tuhan. Kami akan pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, kami katakan kau tunduk atas segala kehidupanku.
Kau gak punya kuasa lagi untuk menyetir kehidupanku. Aku gak mau khawatir. Aku mau kuat di dalam Tuhan. Aku percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupku. Gorabashikalawala. Saudara, saya merasa bahwa Roh Kudus lagi kerja untuk memulihkan saudara. Angkat tanganmu saudara. Gorabashikalawala. Oh, rabashikalawala. Ya Roh Kudus, bekerjalah ya Tuhan. Membawa pembebasan ya Tuhan. Membawa pembebasan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaatmu yang pagi hari ini terikat dengan ketakutan dan kekhawatiran, lepas sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya Roh Kudus, ambil alih ya Tuhan. Hati anak-anakmu pagi hari ini. Pulih ya Tuhan. Pulih ya Tuhan. Pulih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Wow. Lanjut saudara. Ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lihat, Tuhan menjawab di mana saudara? Di atas gunung. Yang artinya apa? Ada jawaban Tuhan waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lihat, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Nyaring saudara, nyaring. Nyaring itu tuh indah, merdu. Di telinga itu merdu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini nyaring namanya. Merdu untuk didengar. Tapi waktu kita mengatakan, susah, gak ada jalan keluar. Ini gak nyaring. Gak merdu sama sekali. Itu melemahkan semangat. Itu melemahkan seluruh ujung kepala dari ujung kaki. Melemahkan semuanya itu. Tapi waktu kita mengatakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu nyaring. Itu yang dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Di mana? Di atas gunungnya yang kudus. Yang artinya apa? Masuklah dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau lagi mau ngapain aja. Waktu tokomu, maaf saudara ya. Waktu tokomu bangkrut. Modalnya sudah gak ada. Tokonya tinggal sedikit barangnya. Di tempat yang sepi itu, yang barang-barangnya udah mulai banyak yang gak ada. Di tempat itu engkau mengangkat tangan, Tuhan, engkau besar. Tuhan, engkau besar. Aku percaya kepadamu, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Mengembalikan toko ini menjadi toko yang laris kembali. Tuhan, aku gak tahu bagaimana caranya. Tapi aku percaya kepadamu ya Tuhan. Di tempat yang tersembunyi ini ada Tuhan hadir. Di tokoku yang sepi ini. Aku percaya di tempat yang sepi ini aku percaya Tuhan hadir, Tuhan ada. Itu mengagungkan Tuhan. Dan itu nyaring bunyinya. Di tempat yang Maha Kudus. Waktu seolah-olah pintu semua tertutup. Dimanapun engkau berada. Waktu engkau berada di rumah, engkau mengagungkan Tuhan. Engkau meninggikan Tuhan. Jadikan rumah kita itu sebagai rumah doa. Kamar pribadi kita itu sebagai rumah doa. Jangan ada lagi engkau susah tidur. Jangan ada lagi engkau banyak pikiran, overthinking, berasumsi yang berlebihan, yang membuat diri menjadi sakit. Bangkitkan dirimu. Amin. Ada yang sedang sakit, saudara? Engkau lagi sakit hari-hari ini. Bangun dari tempat tidurmu. Dan mengangkat tanganmu, besarkan Tuhan. Tuhan kasih sembuh atau tidak, biarkan itu menjadi ranahnya Tuhan. Tapi buat atmosfer surga itu turun. Open heaven turun. Open heaven terjadi atas kediaman rumah kita. Sekalipun kau lagi sakit, engkau mengangkat tanganmu dan berkata, Tuhan, engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Biarlah hatiku teguh, hatiku tenang. Sebab Tuhanku dahsyat. Engkau pasti akan pulih. Sekalipun secara fisik mungkin gak sembuh. Tapi yang ada di dalam sini, dahsyat. Gak bisa disetir oleh kuasa manapun. Termasuk iblis, gak bisa masuk ke telinga kita. Karena kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Amin. Lalu ayat yang ke-6, mulai praktek ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Relax. Jangan takut menghadapi hari esok. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut. Apa saja hadapi. Mau kau didatangi oleh debt collector? Hadapi. Engkau ditinggalkan oleh pasanganmu? Hadapi. Anakmu mengalami
dosa yang begitu luar biasa hadapi. Aku membaringkan diri lalu tidur. Tadi sudah nyembah. Tadi sudah minta kuasa pemulihan. Sekarang waktunya praktek. Tidurkan diri. Semuanya ditidurkan. Pikirannya ditidurkan. Hatinya ditidurkan. Fisiknya ditidurkan. Tidurlah dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan susah tidur. Pagi hari ini aku minta mujizat pemulihan kesembuhan. Untuk anak-anak-Mu yang kesusahan tidur hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh ketenangan dilepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulih sempurna. Praktek saudara. Ya, praktek. Jangan simpan sampah. Tenangkan hati. Lihat ke depan. Anda dan saya punya masa depan yang dahsyat di dalam Tuhan. Ya, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jangan takut menghadapi hari esok. Semua persoalan ada masa kadaluarsanya. Semua persoalan pasti bisa diselesaikan. Meskipun waktunya berbeda-beda tiap masing-masing. Tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan pasti ada penyelesaian. Engkau harus memperkatakan itu kepada tubuhmu. Sewaktu sudah mulai pikirannya kemana-mana, perkatakan itu. Perintahkan kepada tubuhmu. Beritahu kepada tubuhmu ini bahwa engkau punya masa depan. Engkau punya harapan. Engkau punya Tuhan. Engkau punya segala sesuatunya. Di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, tetapi berlimpah dengan kasih. Ya? Amin. Berlimpah dengan kasih, tidak ada ketakutan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Artinya apa? Meyakinkan diri bahwa ada Tuhan kok, buat apa juga aku susah. Ada Tuhan kok, buat apa juga aku takut. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada kemenangan. Sewaktu kita mengagungkan Tuhan, ada kemenangan. Kau bisa tidur. Engkau bisa tenang. Kau bisa menjalani hari esok. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Mulai perintahkan tubuh. Jangan takut. Jangan tawar hati. Tuhan berjalan di depan kita. Memberikan kita kemenangan. Kau perintahkan. Kau mulai memperkatakan kepada jiwamu ini, tubuhmu ini. Jangan takut. Jangan getar. Jangan tawar hati. Kita pasti menang menghadapi hari esok. Segala sesuatunya pasti pulih sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus perkatakan itu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ingat ya, saudara. Kelihatannya. Kayaknya gak terjadi apa-apa. Terjadi, saudara. Yang namanya open heaven. Itu gak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi open heaven bisa kita rasa. Rasanya apa? Damai sejahtera. Sukacita. Hidup yang berkemenangan. Kita merasa tetap tenang aja. Ketakutannya makin hari makin menurun. Itu namanya open heaven. Itu namanya bahwa pintu surga lagi terbuka. Atmosfer rumah itu lagi terbuka. Lagi mengubah segala situasi. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Sepertinya nampaknya nggak ada pergerakan. Tapi ada open heaven. Anda harus tahu itu. Ada yang berubah dalam diri kita. Tiba-tiba kita bisa nyembah Tuhan. Tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat on fire di dalam Tuhan. Tiba-tiba ketakutan demi ketakutan itu tuh makin hari makin menipis. Itu Roh Kudus lagi kerja. Ya, jangan ngelihat mujizatnya nanti dulu. Kita sendiri dulu yang mesti melihat itu. Merasakan adanya open heaven. Ya, merasakan adanya perubahan dalam kehidupan. Ayat yang terakhir. Bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Ini bicara tentang apa saudara? Andalkan Tuhan. Di saat teduh di hari-hari kemarin kita belajar tentang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati itu artinya apa? Mengalir seperti sungai. Ada penyertaan, ada kebaikan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Hidupmu pasti dibela. Percaya saja, hidupmu pasti dibela. Amin. Di sini dikatakan bahwa bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Jangan dicari manusia. Mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Waktu ngomong aku percaya kepadamu, kayaknya nggak ada kekuatan lain. Sewaktu kekuatanmu sudah mulai anjlok, engkau nggak punya daya sama sekali, setidaknya lututmu yang mesti dikuatkan. Lutut itu harus kuat. Ya, lutut itu harus kuat. Kita nggak punya apa-apa nggak masalah. Tapi selama kita masih punya lutut, bertelutlah itu di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Amin. Selesai saudara. 5 hal yang mesti kita pelajari. Yang pertama, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Lalu yang kedua, jangan dengarkan apa kata orang. Mulai fokus rencana Tuhan. Ingat baik-baik, Anda dan saya diberikan rencana Tuhan. Diberikan masa depan yang indah penuh harapan. Kalau hari ini diizinkan Tuhan bangkrut, hilang, ditipu orang, it's okay. Tuhan bisa mengembalikan semuanya itu. Yang ketiga, memperkatakan kebesaran Tuhan. Amin. Perkatakan kebesaran Tuhan. Yang keempat, berani. Jangan takut. Sudah, jangan takut. Ya, ketakutan itu pemberian iblis. Ketakutan itu pertanda kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita kurang. Nah, harus lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan ya. Yang kelima, lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. So, sekarang praktek. Amin. Anda harus banyak praktek. Kalau waktunya istirahat siang hari ini, ibu-ibu rumah tangga yang gak banyak kegiatan, kalau siang ini bisa istirahat, istirahatlah. Saya percaya ada yang disembuhkan. Saya percaya ada banyak yang disembuhkan pagi hari ini. Segala hal yang membuat engkau gak bisa tidur, yang engkau harus pakai obat tidur pun, pagi hari ini kau disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami minta sembuh. Terkhusus untuk anak-anakmu yang terikat dengan obat tidur. Saudara, apakah ada yang terikat dengan obat tidur? Apakah ada yang terikat dengan obat tidur yang kalau malam tidur harus pakai obat tidur? Apakah ada? Ayo angkat tanganmu sama-sama saudara. Oh ya lawa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anakmu yang terikat dengan obat tidur, yang kesusahan tidur hari-hari ini, biarlah pagi hari ini ya Tuhan, Engkau melepaskan roh ketenangan. Biarlah Engkau melepaskan damai sejahtera. Engkau melepaskan sukacita Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus. Mengalirlah ya Roh Kudus. Penuhi anak-anakmu dengan ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulih sempurna. Pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati setiap tempat tidur yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Tempat tidur itu pemberian Tuhan. Bisa tidur itu berkat Tuhan. Malam hari ini aku berkatakan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami katakan kami sembuh sempurna. Bisa tidur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh ketakutan yang mengikat atas pikiran anak-anakmu dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh sukacita lepas. Roh damai sejahtera lepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Dahsyat. Wow, luar biasa. Tuhan menyembuhkan Anda. Tuhan memulihkan Anda. Segala hal yang kau pikirkan, yang tidak pernah terjadi, pagi hari ini Tuhan memberikan ketenangan ke dalam hatimu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita pagi hari dan sampai selama-lamanya. Kami pulih sempurna ya Tuhan. Kami sudah disehatkan Tuhan. Pikiran kami fresh. Hati kami fresh kembali. Kami dipulihkan sempurna. Kami teduh kembali pikiran hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati segala pekerjaan. Diberkati bisnis usaha. Diberkati setiap keluarga. Diberkati setiap apapun yang sedang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Diberkati setiap kedua tangan kami. Ada urapan kesembuhan, ada urapan keselamatan, ada urapan daripada Tuhan turun bagi setiap kami. Sehingga yang kami kerjakan dibuat Tuhan jadi berhasil. Sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Keluargaku dipulihkan. Perekonomianku dipulihkan. Wow, kesehatanku dipulihkan. Haleluya, haleluya. Amin. Dahsyat, dahsyat. Sampai ketemu besok pagi saudara. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati.